Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaif halukunna? Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang salehah? Semoga hari ini kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan semangat terus di dalam menuntut ilmu, ya, sehingga setiap harinya kalian terus bersemangat di dalam menuntut ilmu. Dan ingat anak-anak yang salehah, kalau kalian ikhlas karena Allah menyimak video yang Ustaz berikan kepada kalian atau ustaz-ustaz yang lainnya, maka kalian akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang salehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan belajar seperti biasa. Tapi sebelumnya Ustaz menyampaikan kepada kalian tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Tujuannya anak-anak yang salehah yaitu di pembelajaran ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, melalui pembelajaran ini kalian bisa mengetahui ya kisah tentang Abu Lahab atau cerita Abu Lahab. Ini Ustaz akan menceritakan di pelajaran ini cerita Abu Lahab insyaallah. Maka dari itu insyaallah materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang kisah Abu Lahab. Jadi sebagaimana Ustaz katakan tadi bahwasanya pada pertemuan kita kali ini Ustaz akan bercerita sedikit. Dan ini insyaallah ada kaitannya dengan pelajaran yang selanjutnya. Anakku yang salehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pada suatu hari saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, pada awalnya secara sembunyi-sembunyi anak yang salehah. Tapi selanjutnya Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya, karena sebagaimana kalian ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad di samping dia menjadi Rasul, maka dia menjadi seorang Nabi. Rasul itu wajib disampaikan kepada umatnya, tidak boleh disembunyikan. Ya, demikian juga kita sebagai manusia yang sudah paham tentang ilmu ini, maka kewajiban kita juga untuk menyampaikan. Tapi tentunya dengan kita belajar dulu. Maka kalian harus belajar dulu baru bisa berdakwah. Ya, kalau tidak belajar, apa yang kalian akan dakwahkan sama orang? Ya, tidak bisa. Ya, jadi harus kita belajar dulu ilmu itu baru kita dakwahkan. Nah, ketika Nabi SAW diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan anak yang salehah di seluruh manusia, maka berangkatlah Rasulullah SAW. Jadi beliau ini taat kepada Allah, langsung menyampaikan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia pada waktu itu. Maka berangkatlah Rasulullah SAW ke suatu bukit, ya, ke suatu bukit, dan beliau menyeru seluruh penduduk Mekah pada waktu itu. Jadi di Mekah itu banyak perbukitan anak-anak yang salehah. Tidak seperti di Madinah. Kalau di Madinah, ya, tanahnya rata, datar. Ya, tapi kalau di Mekah itu penuh dengan bukit-bukit, penuh dengan pegunungan. Makanya letak Makkah itu bertempat di tempat yang bawah, ya, di bawah bukit atau di bawah pegunungan. Ya, insyaallah mudah-mudahan kalian bisa ke sana ya untuk bisa melaksanakan umrah atau haji. Kalian akan bisa melihat langsung di sana bagaimana Makkah itu. Baik anak-anak yang salehah, kemudian setelah Allah merintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, maka beliau datang ke suatu bukit yang berada di Makkah. Rasul mulai berbicara kepada penduduk Makkah dengan berkata apa? Jadi ketika itu penduduk Makkah ini adalah mereka kenal kepada Nabi SAW. Bahwasanya beliau tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah khianat, kemudian yang lainnya sifat-sifat yang tidak terpuji.
penduduk Makkah mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW sebelum diutus menjadi nabi, dia adalah orang yang sangat dipercaya oleh orang-orang Makkah. Nah, ketika itu Nabi SAW menyampaikan kepada orang-orang Makkah begini, kata Nabi. Apa katanya? Ya, hai penduduk Makkah, apakah kalian percaya nggak sama aku jika aku mengabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada musuh, katanya. Nah, apa kata mereka? Mereka pun menjawab, iya, kata mereka. Sungguh kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Ini kata orang-orang Makkah. Karena sebagaimana saya katakan tadi, bahwasanya Rasulullah SAW atau Nabi kita Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang selalu benar dalam berucap, tidak pernah bohong. Ya, dari kecil sampai beliau diutus tidak pernah. Makanya orang-orang penduduk Mekah waktu itu langsung percaya, sehingga mengatakan, sungguh kami tidak pernah mendapatimu berdusta, hai Muhammad. Nah, kemudian anak-anak yang salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulailah Rasulullah SAW, ya, ketika dia mengucapkan kami percaya, mulailah Nabi mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya, hai manusia, sembahlah Allah saja dan tinggalkanlah bentuk penyembahan kepada selain. Ya, jadi orang-orang Mekah atau orang Arab pada waktu itu, anak-anak yang soleh, kalau dia sudah diajak kepada menyembah Allah saja, berarti tidak boleh menyekutukan Allah. Dan pada waktu itu orang-orang Mekah banyak yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika itu datanglah Abu Lahab. Mulailah paman Rasulullah SAW, Abu Lahab berkata kepada Nabi SAW, apa katanya? Celaka engkau wahai Muhammad, katanya. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah dengan hal ini kamu mengumpulkan kami? Ini kata Abu Lahab. Maka setelah Abu Lahab mengatakan demikian, maka Allah menurunkan ayat yang berbunyi apa? Kalian tahu nggak? Ini kalian hafal insya Allah. Ayatnya adalah ayat yang sudah kalian hafal insya Allah. Bunyinya, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, sehingga kejadian itu turunlah ayat. Nah, ini sebab turunnya ayat Al-Lahab ini. Karena Abu Lahab mengatakan seperti tadi, apakah dengan ini engkau mengumpulkan kami, hai Muhammad? Maka Allah menurunkan ya ayat Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Anak-anak yang salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah cerita singkat tentang Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di cerita ini kita bisa mengambil pelajaran anak-anak yang salihah. Setiap kita menyampaikan kebenaran atau mendakwahkan agama yang benar kepada manusia, di situ pasti ada orang yang menentang kita. Di situ pasti ada yang menolak, mencaci maki kita, bahkan akan mengatakan kita ini orang sesat dan lain sebagainya. Tapi ingat anak-anakku yang saleh, kalian jangan bersedih, bahwasanya itu salah satu tanda dakwah yang benar. Dakwah yang benar itu adalah diuji oleh Allah, dijadikan musuh, ya. Orang menolaknya, mengucilkannya dan lain sebagainya. Itu bagian daripada tanda-tanda dakwah yang benar. Dan satu kuncinya anak-anak yang salehah, kita bersabar. Karena dakwahnya juga ada perintah Allah. Maka dari itu anak-anak yang salehah, kalian rajin-rajin belajar mulai sekarang. Kalian masuk SD itu Abu Hurairah, kemudian nanti masuk SMP-nya, kemudian aliyahnya, SMA-nya, kemudian nanti bisa jadi kalian pergi ke luar daerah, bisa belajar di Makkah atau di Madinah, ya. Maka setelah kalian balik dari sana, kalian menyampaikan juga ilmu yang sudah kalian dapatkan kepada orang-orang yang belum paham. Baik anak-anak yang saleh, itulah kisah Abu Lahab. Semoga kalian bisa memahaminya dengan benar. Dan sebagai penutup atau evaluasi pelajaran kita hari ini, kalian murajaah pelajaran yang sudah kalian pelajari. Dan ingat anak-anak yang salehah, di rumah kalian sering murajaah hafalan kalian, juga demikian juga doa-doa yang sudah kalian hafal, ya, lebih-lebih doa terhindar dari virus kalian baca tiap harinya, ya.
Maka sebagai penutup saya ucapkan kepada kalian barakallahu fikunna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.